Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun di dalam sosial media seperti Facebook, YouTube dan juga Instagram. Semoga bisa membangun yang namanya tali persaudaraan yang semakin kuat ke depannya. Ya. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya, topik yang akan saya bahas itu pada kesempatan kali ini yaitu tentang pentingnya berdoa. Sini pentingnya berdoa. Jadi topik yang akan saya bahas itu pada kesempatan kali ini ialah pentingnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa sangat penting karena merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya yang namanya doa pada saat itu kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya doa. Mengungkapkan rasa syukur dan kebutuhan. Jadi kalau misalkan kita ingin mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan setelah kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan itu merupakan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengungkapkan rasa syukur itu dibagi menjadi 3 bagian. Syukur yang pertama itu yaitu dengan cara syukur lisan. Syukur lisan contohnya itu dengan kita mengungkapkan alhamdulillahirabbil alamin. Syukur yang kedua yaitu adalah syukur dengan cara perbuatan. Salah satu contohnya misalkan syukur dengan cara perbuatan apa pada situ? Dengan cara bersedekah, berinfak dan juga memberikan wakaf terhadap orang lain. Dan juga pada situ mengeluarkan yang namanya zakat jika harta sudah mencapai nisab dan juga haul. Sudah mencapai batas minimal dikeluarkannya zakat tersebut. Serta memohon pertolongan dan juga perlindungan. Itu pentingnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pada saat itu kita memohon sebuah pertolongan dan juga perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kedepankan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak ada yang namanya rasa sombong yang akan timbul khususnya di dalam hati kita. Makanya itu pentingnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa juga bisa memberikan ketenangan hati. Dengan cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa memberikan ketenangan hati kepada kita yang pandai dan juga istiqomah dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa demikian? Karena kalau misalkan kita sudah mengedepankan yang namanya doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu apa di situ? Bentuk kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya segala sesuatu adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kita apa di situ memohon pertolongan
kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita berdoa. Makanya pada saat itu muncul di dalam hati kita, yaitu apa? Ketenangan hati yang ada di dalam diri kita. Itu apa? Itu manfaat dari kita mengedepankan yang namanya doa. Meningkatkan konsentrasi. Kalau misalkan ada seseorang itu misalkan mau belajar terlebih dahulu atau mengamalkan ilmunya, maka jangan lupa pada saat itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa di sini apa? Meningkatkan konsentrasi pemikiran kita. Meningkatkan konsentrasi dalam segala hal yang ada di dalam diri kita. Itu keutamaan kalau misalkan kita di situ mengedepankan yang namanya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apa di situ menginspirasi untuk berbuat baik. Nah, jadi barang siapa yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum melaksanakan suatu perbuatan baik, maka itu menjadi semacam inspirasi kepada orang lain. Kenapa bisa demikian? Nanti orang lain bisa meniru terhadap perbuatan kita, yaitu dalam hal doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut beberapa alasan mengapa berdoa itu penting. Di sini alasan yang pertama mengapa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu apa di situ? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan apa? Di situ bentuk komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita pasrahkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Di situ berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ dengan cara kita berdoa sebagai cara berkomunikasi dengan Allah dan juga apa di situ bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apa poin yang kedua di situ mengungkapkan rasa syukur. Dengan cara kita menjaga keistiqomahan kita, misalkan apa di situ bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala baik dengan rasa syukur lisan ataupun baik dengan cara syukur dengan perbuatan dan juga syukur dengan hal-hal yang lain misalkan. Nah, itu bentuk rasa syukur kita dan merupakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menerima atau mendapatkan nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya pada saat itu rasa syukur itu merupakan apa? Di situ doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang selanjutnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin di sini poin yang selanjutnya dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kita menjalani sebuah kehidupan itu jangan kesampingkan Allah Subhanahu wa taala. Melainkan apa di situ? Kita harus mengedepankan Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara seperti itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Itu poin yang pertama, ya. Poin yang pertama alasan mengapa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga poin yang kedua, doa bisa memberikan ketenangan hati. Jikalau kita misalkan berdoa sebelum belajar atau sebelum mencari ilmu atau sebelum mengamalkan ilmu, misalkan usahakan kita berdoa terlebih dahulu. Kenapa bisa demikian? Karena doa bisa memberikan ketenangan hati yang ada di dalam diri kita. Kalau misalkan hati kita sudah menjadi tenang, maka setiap perbuatan kita itu akan menjadi tenang. Sebab itu manfaat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Doa dapat memberikan ketenangan dan mengurangi kecemasan. Barang siapa yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa itu apa? Di situ bisa mengurangi kecemasan yang ada di dalam hati kita. Terutama saat menghadapi masalah atau tantangan. Ya. Jika menghadapi yang namanya masalah itu jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di situ? Karena doa kepada Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan ketenangan hati. Poin yang ketiga, alasan mengapa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengajarkan rasa syukur. Ingat, segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita harus syukuri bersama. Kita harus syukuri bersama, baik itu dengan cara lisan maupun dengan cara perbuatan. Salah satu contohnya misalkan di sini yaitu mendapatkan rezeki berupa uang, maka harus dikeluarkan yang namanya sedekah dan juga infaknya. Infak dan juga wakaf kalau ada, ya. Wakaf ataupun mencapai zakat yang harus kita zakati jika harta sudah mencapai nisab dan juga haul. Dengan cara seperti itu, apa di situ mengajarkan kita rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang selanjutnya di sini, alasan mengapa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di sini poin yang kelima, memotivasi untuk berbuat baik. Ya. Dengan cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa di situ memberikan motivasi kepada diri kita dan juga orang lain. Ya, di sini ya. Dengan adanya seperti itu, maka tidak timbul yang namanya sifat sombong yang ada di dalam diri kita. Dengan kita apa di situ mengedepankan yang namanya doa, setiap melakukan perbuatan yang baik, setiap mau berusaha, salah satu contohnya, maka di situ bisa memotivasi untuk berbuat baik. Salah satu contohnya misalkan berdoa dapat menginspirasi untuk melakukan kebaikan dan menghindari perbuatan buruk. Kenapa kok bisa menghindari perbuatan buruk? Karena kita sudah menggantungkan harapan kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita mengedepankan yang namanya doa. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang selanjutnya mengapa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Poin yang selanjutnya sebagai sarana untuk menghindari murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Doa juga bisa menjadi sarana untuk menghindari kemurkaan Allah karena doa merupakan bentuk permohonan dan mengakui kelemahan. Jadi barang siapa di situ yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebagai sarana menghindari murka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalam doa berisi yang namanya apa? Di situ permohonan, ya, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya apa di situ kalau misalnya kita berdoa, bukti nyatanya apa di situ kita mengakui kelemahan kita sebagai hamba Allah. Makanya di situ kita pasrahkan semuanya kepada Allah, lalu kedepankan doa terlebih dahulu sebelum ikhtiar atau berusaha. Selanjutnya alasan mengapa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada situ mempunyai senjata ampuh. Doa dianggap sebagai senjata ampuh bagi orang yang beriman. Jadi bagi orang yang beriman pada saat itu apa di situ doa itu merupakan senjata yang paling ampuh, ya, yang kita miliki, karena sepenuhnya itu kekuasaan itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus mengedepankan yang namanya doa. Nah, doa itu bagi orang yang beriman itu adalah senjata yang sangat ampuh, membantu menghadapi kesulitan dan tantangan dalam hidup. Nah, jadi barang siapa yang menghadapi yang namanya kesulitan dan tantangan dalam hidup pada saat itu, maka pandai-pandai untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
taala. Karena doa bagi orang yang beriman ialah senjata yang paling ampuh. Poin yang selanjutnya, mengapa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat. Jadi orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dapat membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu contohnya misalkan di sini aspek lahiriah dan juga aspek batiniah. Orang yang pandai-pandai menjaga doanya sebelum melakukan suatu perbuatan, maka dia akan mendapatkan ketenangan batin dan juga hati. Sebab itu maka ketenangan hati dan juga batin itu merupakan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada situ dalam berbagai aspek kehidupan kita juga akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang selanjutnya, mengapa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menjaga persahabatan, menjaga hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena doa pada situ bentuk komunikasi kita, cara komunikasi kita untuk menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala akan menjadi erat, tentunya dengan cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang selanjutnya, mengapa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memperoleh pengampunan. Doa juga dapat menjadi sarana untuk mendapatkan pengampunan dari Allah dan membersihkan hati dari dosa. Jadi barang siapa yang pandai-pandai berdoa untuk menjaga keistiqomahan itu dalam berdoa, maka di situ kita bisa mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa di situ maksudnya? Pengampunan atas dosa-dosa kita yang kita miliki, baik dosa lahiriah maupun dosa yang ada di dalam hati kita. Sebab itu pentingnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, laisa syai'un akrama 'ala Allah taala minad du'a'i. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan doa. Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah itu kecuali yaitu doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengakui sebagai hamba Allah mempunyai kelemahan. Makanya di situ kalau sudah merasa memiliki kelemahan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, makanya kita harus mengedepankan yang namanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, kita ngirim Fatihah dulu kepada kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sedangkan Fatihah yang kedua kita khususkan kepada guru-guru kita semua, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, semuanya guru-guru kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya kita berdoa khusus kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup dan juga yang sudah meninggal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya kita ngirim Fatihah buat kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita dan juga dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas partisipasinya semuanya yang sudah menonton dan juga yang sudah subscribe dan juga yang sudah like dan juga yang sudah share. Ya, semoga menjadi apa sih? Ladang pahala bagi kita yang kita bisa bermanfaat bagi kita di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.